Justru aspirasi yang ditampung dari rakyat itu adalah bukan menginginkan presiden melanjutkan masa jabatannya, tapi di periode kedua ini justru menginginkan presiden untuk segera mundur dari jabatannya secara konstitusional gitu. Ini gugatan yang tegas, bukan absurd. Misalkan gugatan itu meminta presiden untuk pergi ke surga. Nah itu absurd, tidak bisa dijelaskan, tidak logis, tidak ada dasar hukumnya. Tapi meminta presiden mengundurkan diri dari jabatannya itu jelas. Yang kedua, apakah ini motifnya pribadi TPUA? Bukan, ini motifnya untuk kepentingan seluruh rakyat. Sebab kalau presiden mengundurkan diri, maka seluruh rakyat, mayoritas rakyat itu yang bahagia. Karena mereka ada harapan kebaikan bagi bangsa ini dengan diganti dengan pemimpin yang lebih amanah. Kalau motifnya pribadi TPUA, kami gugat, kami tuntut duit. Lalu ada pertanyaan, sebagai rakyat ini yang memang mendukung rencana TPUA ini atau gugatan TPUA ini, sebagai rakyat ini apa yang bisa dilakukan atau apa yang bisa dibantu selain doa tentunya ya Bang ya. Gimana Bang teknisnya Bang? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tentu yang perlu untuk kita suarakan adalah terus memverifikasi proses penyelenggaraan pemerintahan dan mencatat berbagai persoalan yang ada untuk disampaikan pada publik, baik dalam bentuk tulisan, komentar, termasuk mengadakan diskusi yang memperkuat materi muatan daripada gugatan. Nah, seperti apa yang dilakukan oleh kawan-kawan BEM UI ini mendukung, memperkuat materi muatan yang ada di dalam gugatan. Kita tidak ingin kondisi masyarakat, kondisi bangsa kita yang sedang tidak baik-baik saja, bahkan bermasalah luar biasa, kemudian dianggap tidak ada masalah, baik-baik saja, itu yang berbahaya. Karena kita meyakini ini kan persoalannya kan hukum di negeri kita itu tidak sepenuhnya steril dari pengaruh kekuasaan. Nah, dukungan masyarakat itu penting agar apa? Agar hukum ini bisa steril dari pengaruh kekuasaan. Kalau bicara normanya ya, cukuplah kami di pengadilan kita bisa hadapilah norma-norma yang menjadi dasar untuk mengajukan gugatan. Tapi yang menjadi persoalan kalau ada intervensi kekuasaan. Nah, intervensi kekuasaan itu kan juga sudah banyak kita temui dalam berbagai putusan-putusan pengadilan yang itu berkaitan dengan peradilan yang punya punya substansi masalah terhadap publik gitu. HRS misalkan yang belum lama. Nah, ini harus diimbangi dengan kontrol dari masyarakat, berupa opini, pandangan-pandangan masyarakat yang tentu saja menguatkan materi muatan yang ada dalam gugatan. Misalnya nih hari ini ada narasi agar Jokowi memimpin kembali di 2024, Jokpro 2024. Saya harapkan masyarakat bersuara untuk menolak narasi tadi gitu. Karena kalau narasi itu kuat kan berarti melemahkan gugatan kami, karena gugatan kami itu justru aspirasi yang ditampung dari rakyat itu adalah bukan menginginkan presiden melanjutkan masa jabatannya, tapi di periode kedua ini justru menginginkan presiden untuk segera mundur dari jabatannya secara konstitusional gitu loh. Karena mengundurkan diri juga diizinkan oleh konstitusi. Jadi begini ya, menambah 3 periode jabatan ini dalam konstitusi haram. Tapi kalau mengakhiri jabatan sebelum selesai periode itu mubah. Kira-kira begitulah. Karena di dalam norma konstitusi diatur presiden boleh mengundurkan diri. Yang nggak boleh itu presiden minta 3 periode gitu loh. Nah, dalam konteks itulah saya kira kita saling berbagi peran untuk norma hukum biar kami yang berjibaku di pengadilan, tapi untuk dukungan politik, opini dan sebagainya saya kira semua dari kita punya peran yang besar dalam rangka menguatkan opini dan kehendak publik yang menginginkan presiden untuk berhenti dari jabatannya atau mengundurkan diri, bukan malah minta 3 periode, begitu. Yang beredar di masyarakat kan bahwa gugatan ini ternyata mungkin beberapa suara-suara sumbing ya dari para buzzer yang menyatakan bahwa gugatan ini keinginannya itu absurd gitu loh, pribadi sekali gitu loh. Mungkin ini untuk kepentingan TPUA atau seperti apa gitu. Ya, bagaimana Bang Ahmad Wazinuddin menanggapi ini Bang? Apakah gugatan ini memang untuk pribadi-pribadi dari poin-poin yang disampaikan atau memang ini murni untuk kepentingan berbangsa dan bernegara kita ke depannya, Bang? Ya, saya ingin jawab satu persatu ya. Yang pertama yang menuduh gugatan ini absurd. Tidak absurd, tegas permintaannya. Presiden mundur dari jabatannya.
itu bentuk gugatan dengan tuntutan yang jelas, tegas, tidak bisa ditafsirkan lain. Maknanya adalah Presiden Joko Widodo berhenti atau mengundurkan diri. Ini gugatan yang tegas, bukan absurd. Misalkan gugatan itu meminta Presiden untuk pergi ke surga. Nah, itu absurd, tidak bisa dijelaskan, tidak logis, tidak ada dasar hukumnya. Tapi meminta Presiden mengundurkan diri dari jabatannya itu jelas. Dasar konstitusinya juga jelas karena perbuatan tercela itu diatur di pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, apakah ini motifnya pribadi TPUA? Bukan, ini motifnya untuk kepentingan seluruh rakyat. Sebab kalau Presiden mengundurkan diri, maka seluruh rakyat, mayoritas rakyat itu yang bahagia. Karena mereka ada harapan kebaikan bagi bangsa ini dengan diganti dengan pemimpin yang lebih amanah. Gitu. Kalau motifnya pribadi TPUA, kami gugat, kami tuntut duit dengan membayar misalkan 1 triliun. Nah, kalau kemudian dibayar 0,5 triliun kan lumayan, kami jadi kaya raya. Menggugat Presiden dapat 0,5 triliun kan kaya raya. Nah, di sini tidak ada tuntutan ganti kerugian dalam bentuk material. Yang ada adalah tuntutan ganti kerugian dalam bentuk pengunduran diri Presiden dari jabatannya. Yang ketiga, kalau ini cari ajang pansos gitu ya, cari panggung gitu. Saya tegaskan, menggugat Presiden itu resikonya besar, bukan cari panggung. Kalau cuma cari panggung, saya pergi saja ke tempat karaokean, di sana ada panggung gitu. Ini kita menggugat Presiden yang tentu punya resiko besar. Kalau cuma cari panggung, bukan di sini tempatnya. Gitu. Yang keempat, ada yang menuduh bahwa ini hanya sekedar untuk rame-rame, tidak mungkin bisa dikabulkan, materinya lemah. Sekali lagi, yang punya kewenangan menerima atau tidak memutuskan itu adalah pengadilan melalui hakim yang mengadili perkara ini. Kami sebagai penggugat hanya mengajukan tuntutan disertai posita atau dasar-dasar dari tuntutan. Nah, persoalan dikabulkan atau tidak itu adalah wewenang hakim. Kami juga tidak bisa mendahului hakim. Sebagaimana pemirsa termasuk masyarakat juga tidak bisa mendahului. Ini adalah ikhtiar yang kami lakukan. Yang kelima, kalau ada yang mengatakan bahwa ini tidak mewakili seluruh masyarakat, benar. Ada masyarakat yang pro Jokowi sebagaimana para buzzer, sebagaimana grupnya Kodari gitu. Tapi kami tidak terikat dengan yang pro, karena yang kontra, yang menginginkan mundur juga lebih banyak begitu. Sehingga apa yang kami lakukan itu kalau dalam konteks syariat itu seperti menggugurkan fardu kifayah. Jadi ada sejumlah rakyat yang mengambil tanggung jawab dengan menggugat, kemudian gugatan ini tentu menggugurkan kewajiban seluruh rakyat yang semestinya juga mengambil jalan yang sama dengan yang dilakukan oleh klien kami begitu. Tapi kan tidak memungkinkan semua untuk menggugat begitu. Ada yang keterbatasan waktu, pikiran, tenaga, jarak, dan sebagainya. Maka sebenarnya seluruh rakyat yang punya aspirasi sama dengan penggugatnya harusnya berterima kasih karena kepentingannya diwakili gitu oleh para penggugat. Saya kira 5 hal tadi membersihkan seluruh anasir-anasir dan tuduhan liar terhadap gugatan ini dengan berbagai model tuduhannya begitu.